Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi al-mubdi'il mu'id, al-fa'alul lima yurid, alladzi khalaqal insana faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ahmaduhu wa ashkuruhu syukran makrunan bitakbir wa tahmid. Ashhadu an la ilaha illallahul wafiyyul wa'id, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bidinit tauhid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ala ta'bid, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna yawmakum hadha yawmul 'idil akbar, qad rafa'allahu qadrah wa adharahu wa samma yawmal hajjil akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak. Suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong milioner. Ketika suatu hari Ibrahim ditanya seseorang, milik siapakah ternak sebanyak ini? Maka dijawabnya, kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan ternak, apabila Allah meminta anak kesayanganku Ismail, niscaya akan aku serahkan juga. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban. Sungguh ujian luar biasa, sehingga menyaksikan kisah bapak dan putranya yang menunjukkan kesabaran, keikhlasan, dan tawakal untuk menaati perintah Allah. Malaikat Jibril pun terkagum-kagum seraya terlontar darinya ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menjawab La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian disambung oleh Nabi Ismail Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bila kita perhatikan, tindakan yang harus kita lakukan sebenarnya merupakan cerminan dari keadaan hati. Hati lembut akan melahirkan tindakan yang terpuji, sedangkan hati yang penuh dengki akan melahirkan tindakan yang tercela. Adapun salah satu kiat untuk mengatasi kecenderungan hati pada hal-hal yang negatif adalah dengan mengendalikan mata. Karena mata pada hakikatnya adalah alat untuk memasukkan informasi ke dalam hati. Selanjutnya, informasi yang masuk inilah yang akan menimbulkan kesan hati yang berbeda-beda. Sebagai contoh, ada seorang penderita penyakit kusta. Apabila yang difokuskan oleh mata adalah penyakitnya, maka niscaya hati akan memunculkan kesan jijik. Tetapi coba apabila yang difokuskan oleh mata itu segi manusiawinya,
niscaya yang akan timbul adalah rasa iba. Dikisahkan bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika berjalan dengan para muridnya pernah menemukan bangkai seekor anjing. Para muridnya serentak menutup hidung sambil menunjukkan rasa jijiknya. Namun Nabi Isa alaihissalam tersenyum seolah-olah ia tidak melihat ada bangkai di hadapannya. Beliau berkata, coba lihat giginya, betapa putihnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inti pelajaran yang diberikan Nabi Isa alaihissalam itu adalah apabila mata dapat dikendalikan hanya untuk melihat kejadian dari segi-segi positifnya saja, maka niscaya hati tidak akan memunculkan kesan negatif. Kita dapat menggunakan ilmu Nabi Isa alaihissalam untuk meredam rasa iri hati yang kadang-kadang muncul secara spontan ketika mendengar ada tetangga kita yang lebih sukses atau kaya dari kita. Tetapi ingatlah, hal ini semata-mata untuk menguji manusia, sebagaimana yang diterangkan dalam surat Al-An'am ayat 165 yang artinya, Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang sukses bukanlah orang yang berhasil mengumpulkan harta yang banyak ataupun meraih pangkat yang tinggi, tetapi orang yang sukses hidupnya adalah orang yang berhasil mengumpulkan pahala yang banyak untuk bekal hidupnya yang abadi. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 64 yang artinya, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada suatu waktu Rasulullah sedang tidur-tiduran di rumahnya berlepas lelah. Beliau berbaring di atas tikar yang terbuat dari daun-daun tamar yang dianyam. Tiba-tiba seorang sahabatnya yang bernama Ibnu Mas'ud datang berkunjung. Oleh karena Rasulullah waktu itu tidak memakai baju, maka terlihat jelas oleh Ibnu Mas'ud bekas anyaman tikar melekat pada punggung beliau. Melihat peristiwa ini, Ibnu Mas'ud amat sedih dan tanpa terasa bendungan air matanya pun pecah berserakan. Sungguh tidak pantaslah rasanya seorang Rasul kekasih Allah, seorang kepala negara sesederhana ini. Ya Rasulullah, bolehkah saya membawakan kasur kemari untuk Anda? Mendengar ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apalah artinya kesenangan hidup di dunia ini bagiku? Perumpamaan hidup di dunia ini tidak ubahnya seperti seorang musafir dalam perjalanan jauh yang singgah berteduh di bawah pohon kayu yang rindang untuk melepaskan lelah. Kemudian dia harus berangkat meninggalkan tempat itu untuk meneruskan perjalanan yang sangat jauh tidak berujung. Kalau begitu, jelaslah bahwa sesungguhnya yang kita ingin tuju sebenarnya adalah akhirat. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, kita semua pasti akan menuju ke sana untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat selama itu di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayatin wal faizin wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah
Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khaliqil anam wa hakimil hikam wa ajilin nur wad dhalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu bi syara'il Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala fima amar wantahu amma naha anhu wa tar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikati qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.